Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Pada pelajaran simulasi dan komunikasi digital, kali ini kita akan membahas mengenai peta minda. Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Adapun kompetensi dasar pada pelajaran ini adalah menerapkan metode peta minda, kemudian membuat peta minda. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menerangkan metode peta minda. Yang kedua, menerapkan metode peta minda. Yang ketiga, menggambarkan peta minda. Yang keempat, membuat diagram peta minda. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menggali informasi dan dapat menerangkan metode peta minda dengan jelas. Yang kedua, menerapkan metode peta minda dengan benar. Yang ketiga, menggambarkan metode peta minda sesuai dengan prosedur. Yang keempat, membuat diagram peta minda sesuai dengan job sheet. Pengertian peta minda. Apa sih itu peta minda? Jadi peta minda bahasa Inggrisnya adalah mind mapping, adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan. Mind map merupakan metode visualisasi ide, pikiran, atau rencana ke dalam bentuk diagram yang saling berhubungan antara satu dan lainnya. Metode ini diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974, seorang ahli pengembangan potensi manusia dari Inggris. Pemetaan pikiran saat ini sudah dikenal luas di berbagai bidang pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Penerapannya mencangkup manajemen organisasi, penulisan, pembelajaran, pengembangan diri, dan lain-lain. Namun, yang paling potensial adalah dalam bidang pengembangan diri. Menurut Buzan, metode peta minda dapat bermanfaat untuk 1. Merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Yang keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Yang kedelapan, menyenangkan dan mudah diingat. Jadi banyak sekali manfaat metode peta minda ini ya. Jadi bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang bagaimana cara membuat peta minda? Yang pertama, membuat peta minda untuk memvisualkan ide atau gagasan bukanlah suatu yang sulit. Nah, berikut langkah sederhananya untuk memvisualkan gagasan tentang liburan keluarga. Jadi yang pertama adalah membuat subjek dulu atau judulnya. Judul yang kita ambil adalah liburan keluarga. Kemudian yang kedua, buat cabang-cabang utama. Oke, cabang-cabang utamanya tadi yang subjek ya, ini subjek tentang liburan keluarga. Kemudian kita membuat cabang-cabang utamanya. Misalkan ya, kita membuat tujuan ya, tujuannya di mana, kemudian siapa saja yang diajak, kemudian aktivitasnya, kemudian perlengkapannya apa aja. Nah, ini dibuat dalam 4 cabang ya, cabang utama. Selanjutnya setelah kita buat cabang-cabang utama, ya, langkah ketiga kita kembangkan cabang-cabang utama. Nah, di sini ada tujuan, misalkan mau tujuannya kemana? Ke pantai, taman, gunung, waterboom, dan lain sebagainya. Siapa juga yang diajak? Misalkan ayah, ibu, adik, sepupu, dan lain sebagainya. Aktivitasnya misalkan berkuda, berenang, belanja, main bola, dan lain sebagainya. Perlengkapan, misal yang dibawa apa aja, misalkan sepatu, baju renang, sandal, topi, dan lain sebagainya. Nah, dari cabang-cabang utama yang sudah dikembangkan ini bisa dikembangkan lagi.
Ya, misalkan pantai, di sini pantainya pantai apa? Nama pantainya, misalkan kalau di Jogja itu ada pantai Parangtritis, ada pantai Baron, ada pantai Kukup, Krakal, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dikembangkan lagi. Oke, ini adalah langkah-langkah untuk membuat Petaminda. Contoh penerapan Petaminda. Nah, untuk apa aja Petaminda nih? Jadi Petaminda bisa dibuat untuk belajar tadi ya. Misalkan di sini ada pelajaran kimia, di sini ada perhitungan kimia. Untuk subjeknya perhitungan kimia. Nah, untuk cabang utamanya apa? Misalkan ada hidrat, ada konsep mol, ada kadar zat, kemudian lain sebagainya. Kemudian kita kembangkan. Ada misalkan kadar zat, ada massa, ada volume, ada BPJ dan lain sebagainya. Kita kembangkan lagi dan seterusnya, seperti itu. Selanjutnya, contoh lagi ada di sini ada tentang gaya belajar ya. Apalagi misalkan tentang komputer ya, materinya tentang organisasi komputer. Contoh di sini ada misalkan output device itu apa aja ya, ada monitor, printer, plotter, speaker, interface. Contoh software Petaminda, sangat banyak sekali software yang digunakan untuk membuat Petaminda. Contoh di sini ada Xmind. Nanti yang kita gunakan untuk mempraktekkan cara pembuatannya adalah aplikasi Xmind. Kemudian ada contoh software lagi adalah MindMaster. Seperti ini tampilannya. Drawmind. Kemudian ini contoh pada aplikasi Android ya, di HP kalian masing-masing. Jadi bisa di-download melalui Play Store masing-masing. Contohnya ada MindPlan, ada Simple Mind. Tampilannya seperti ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita praktekkan bagaimana cara membuat Petaminda dengan menggunakan software. Software yang kita pakai di sini yang Bapak pakai adalah software Xmind. Nah, kita buka dulu. Ini softwarenya ya. Ini softwarenya, ini tampilannya. Kemudian kita pilih terlebih dahulu ya dari tampilan ini. Misalkan ini ya. Kita create. Kemudian kita besarkan ya, kita full screen. Nah, di sini sudah ada untuk templatenya. Kita akan membuat topik apa ya? Misalkan kita buat tentang subjeknya alat transportasi. Alat transportasi. Ada apa aja alat transportasi? Kita kembangkan cabang-cabangnya ya. Kita buat cabang-cabangnya terlebih dahulu. Misalkan ada darat. Di sini ada darat, ada udara. Ada air. Sudah kita buat untuk cabangnya, kita buat sekarang kita kembangkan lagi dari cabang-cabang utama ini. Nah, dengan cara kita klik ya, di sini ada sub topik di sini. Nah, darat misalkan ada motor ya, motor, mobil ya, mobil. Dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Kemudian udara, contohnya ada pesawat. Kemudian ada helikopter. Kita buat lagi helikopter. Air ini ada kapal ya, ada kapal, perahu, kita tuliskan perahu. Oke, cukup itu, kita beri contoh dua-dua aja untuk cabangnya yang dikembangkan. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita modifikasi ya, dari sini kita beri warna. Di sini ada menu panel ya, kita rubah warnanya di sini ya. Misalkan ini kita beri warna, ini kan hitam ya, biar bisa membedakan darat, udara, dan air. Kita rubah warnanya misalkan merah, tulisannya merah. Lainnya ini kita di sini
juga merah misalkan. Nah, bordernya juga kita ganti ke merah misalkan, atau kita rubah bentuknya, kalau kotak apa bulat atau lingkaran atau segitiga persegi panjang, itu terserah dari kalian. Kemudian bordernya kita rubah juga ke merah. Yang ini kita rubah misalkan warna biru. Oke, lainnya juga warna biru. Nah, sudah. Ini bordernya belum ya, bordernya kita warna biru. Kemudian yang ini misalkan kita rubah ke warna hijau, kemudian lainnya juga kita rubah ke hijau, bordernya juga hijau. Oke, seperti ini ya. Bagaimana, cukup mudah kan? Iya, mudah sekali ya. Saya yakin anak-anakku semua bisa mempelajari Petaminda ini dan membuat Petaminda menggunakan software sesuai pilihan kalian. Selanjutnya rangkuman. Jadi Petaminda sangat penting karena bisa menghemat waktu belajar dan mengulang, memfasilitasi pembelajaran, memperkuat ingatan, kemudian memungkinkan siswa untuk menginterpretasikan semua pelajaran yang dipelajari. Nah, Petaminda dapat digunakan pada setiap saat, baik di awal persekolahan maupun di saat akhir menghadapi ujian. Namun, siswa didorong berlatih teknik ini dari awal pembelajaran untuk memudahkan siswa menguasai semua subjek dengan baik dan cemerlang. Jadi, kesimpulannya seperti itu. Oke, untuk evaluasinya, tugas kalian adalah buatlah Petaminda dengan subjek ya, topik utama, mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Tadi di contoh itu penerapannya adalah tentang kimia ya. Sekarang untuk tugasnya adalah mata pelajarannya simulasi dan komunikasi digital. Silahkan kalian menggunakan aplikasi apapun sesuai pilihan kalian masing-masing. Untuk tugas dikumpulkan di WBL atau Web Based Learning Sekolah Angkasa. Nah, alamatnya https://sekolah.smk.sch.id/K4SMK Nah, tugas dalam bentuk gambar nanti yang dikirimkan, gambar atau hasilnya bisa di screenshot atau diekspor ke JPG atau PNG. Tugas dikumpulkan maksimal 1 minggu setelah pelajaran ini. Baiklah anak-anakku sekalian, semoga pelajaran ini dapat berguna dan dapat dipahami oleh semuanya. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.